Jadi nih dalam kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah konten yaitu bernama Pod Health episode 1. Nah, jadi sebelum kita melakukan kontennya, kita kenalan dulu nih karena ini kan episode 1. Nah, jadi klinik kami ini namanya Klinik Pratama Tombok Lingkar Medika. Nah, cabangnya itu sudah ada di Dusun 2, Renon, dan yang terakhir kami adalah di Gianyar. Nah, di klinik kami ini sudah ada dokter umum, kemudian ada dokter gigi, juga ada sunat. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya di sini Mita sebagai host dan juga didampingi oleh saya Dr. Adi yang sebagai siang ini izin ya untuk para senior sebagai narasumber lah ceritanya pada kesempatan ini untuk membahas sesuatu yang mungkin menarik ya, mungkin yang akan disampaikan dengan oleh Dr. Mita nanti. Oke? Topiknya apa, Mita? Jadi nih topiknya kali ini adalah mengenai tensi tinggi apakah menyebabkan usia semakin pendek. Nah, jadi kita udah siapin beberapa pertanyaan nih, Dok. Jadi mohon dibantu dijawab, Dok ya. Oke. Semoga nanti yang menonton itu semakin aware nih dengan kesehatan-kesehatannya. Udah siap, Dok? Siap dong. Oke, bagus. Kita lanjut aja ya. Oke, jadi pertanyaan pertama nih. Kalau kita bicara tentang tensi tinggi, dan sebatas dan setinggi apa sih, Dok, yang dikategorikan sebagai hipertensi? Oke. Jadi kita kalau ngebahas topik sekarang ya, Dok Mita ya. Ini dari topiknya itu kita klarifikasi dulu ya. Karena ini topiknya tensi tinggi sama dengan usia semakin pendek. Wah, ini akan menjadi perdebatan nanti ya. Jadi kita isi tanda tanya belakangnya gitu ya. Jadi pada prinsipnya semua penyakit yang tidak terkontrol itu akan menyebabkan suatu hal yang tidak kita inginkan ya. Dalam hal ini pasti tentunya salah satunya usianya pendek gitu ya, Mita ya, ada banyak komplikasi. Nah, tapi kalau pertanyaan yang ditanyakan sama Dokter Mita yang dipertanyakan oleh Dokter Mita tadi, kalau kita ngebahas tentang tensi ya, untuk tensi sendiri itu secara angka ya, normal tensi itu di 120 sistol dan di 80 diastol ya, itu tensi yang normal kita bahas. Sedangkan untuk prahipertensi, sedangkan untuk sistolnya itu di 120 sampai 139 sistol dan 80 sampai 89 diastol. Sedangkan untuk hipertensi stage 1, untuk sistolnya sendiri itu di 140 sampai 159 sistol per 90 sampai 99 diastol. Sedangkan hipertensi stage 2 itu lebih dari 160 sistol dan lebih dari 100 diastol. Itu secara angka ya. Nah, namun mungkin akan lupa ya. Mungkin tim editor nanti bisa ditambahkan ya nanti di sini ya, di gambarnya di sini ya. Namanya di sini juga boleh. Oke. Nah, biar nanti teman-teman atau sobat Linkmed bisa lebih paham nanti mengenai angka-angka tentang hipertensi tersebut. Jadi seperti itu kriteria hipertensi. Begitu, Mita. Ya, oke. Jadi sebegitu doang ya angka-angkanya ya. Ya. Oke, kalau misalnya dengan gejalanya nih, Dok, kira-kira apa aja sih gejalanya? Oke. Untuk gejala hipertensi itu sendiri saya rasa relatif ya. Relatif yang sering kita temukan di kalangan masyarakat yaitu seperti sakit kepala ya, seperti nyeri tengkuk ya, dan beberapa gejala yang saya rasa sangat relatif. Justru berbahayanya di sini dia. Mita, hipertensi itu biasanya yang prahipertensi atau hipertensi stage 1 itu biasanya nggak bergejala dia. Nah, itu yang membuat biasanya pasien-pasien terjebak sehingga pasien-pasien itu tiba-tiba langsung di hipertensi stage 2 dan di hipertensi stage 3. Nah, biasanya terjebak di sini gitu. Jadi untuk gejala yang tadi Mita tanyakan saya rasa sangat relatif ya. Ada sakit kepala salah satunya, tengkuk lehernya merasa kaku ya, palpitasi, berdebar dan semacam itu. Kalau kita tanya membahas tentang gejalanya. Berarti kalau stage 1 itu kadang-kadang dipikirkan dia karena kecapean. Iya, jadi kadang-kadang sangat bias dengan kebiasaannya gitu. Misalnya kalau kerja capek, ngerasa tengkuknya sakit, nah itu sangat tidak spesifik jadinya kalau kita ngebahas tentang gejala hipertensinya gitu. Oke. Sebentar, ngomong-ngomong kita minum dulu, Mita. Ya, kita minum dulu ya. Ini kita ada mug dari Rumah Sunat Bali ya. Thank you Rumah Sunat Bali. Merchandise-nya. Gitu. Iklan dulu ya. Gimana? Ayo kita lanjut ke topik. Balik lagi ya. Tadi kan sudah membahas tentang capek ya, capaian kerja. Terus nih membahas lagi, kalau misalnya seperti itu, apa aja sih sebenarnya yang bisa membuat kita kena penyakit hipertensi?
Oke, kalau kita ngebahas faktor risiko, berarti yang itu ya faktor risiko yang bisa menyebabkan hipertensi. Sebenarnya seperti saya bilang tadi banyak hal sekali ya. Tentunya salah satu yang kita akan bahas kalau kita ngebahas hipertensi itu Mita, itu panjang ceritanya ya. Panjang, mungkin kalau saya kuliah dulu mungkin hampir 1 semester kita untuk belajar hipertensi. Saya di Gigi juga gitu Kak, ada topik khusus untuk membahas hipertensi ya. Akan panjang. Jadi karena biar tidak panjang ya, kita akan bahas secara superficial aja ya. Sedangkan tadi untuk yang Mita tanyakan, orang yang seperti apa aja yang bisa terkena hipertensi gitu ya. Sebenarnya banyak ya. Salah satu faktor risiko yang kita bahas adalah usia ya. Usia biasanya ada faktor keturunan ya, ada faktor gen itu. Ya, yang paling banyak itu adalah gaya hidup ya, lifestyle. Seperti salah satunya konsumsi natrium yang tinggi, ya garam ya, terus merokok ya, dan yang paling banyak itulah obesitas. Nah, ya, artinya faktor risiko tuh orang-orang yang seperti ini, yang artinya nanti akan lebih tinggi faktornya ya, kesempatannya untuk mendapatkan penyakit hipertensi. Kita bilang kesempatan kali ya. Oke, jadi gitu kita. Nah, kalau misalkan tadi ini bahas soal natrium tuh kan garam Dok ya. Berarti kita tuh nggak boleh dong makan garam ya, dengan makan makanan yang ada garam. Nah, ini juga akan menjadi kontroversial nanti Mita, karena kita ngebahas tentang garam ya. Sedangkan garam itu kan sering dipakai ibu-ibu memasak ya. Kita memasak, terus ada micin dan lain-lain ya. Yang ya, tentunya yang kita cari dalam garam itu rasa gurih dan asinnya. Nah, dalam hal makanan tentunya itu yang enak dong gitu. Sedangkan itu jadi salah satu faktor risiko ya, betul ya. Nah, jadi kita jelaskan dulu ya. Natrium dalam garam itu sifatnya dia akan menarik air ya, sehingga meningkatkan volume darah. Nah, ketika volume darah itu meningkat akan memicu kerja jantung, sehingga jantung akan bekerja lebih berat. Nah, begitulah bagaimana peranan natrium ini terjadi dalam orang penyakit hipertensi. Dan hal ini tidak terjadi sekarang Mita ya. Kita bukan kayak penyakit hipertensi tidak seperti makan cabai ya, sekarang digigit sekarang pedas gitu. Jadi pola hidup kayak gini ini sudah dilakukan sama pasien biasanya sudah bertahun-tahun ya, sehingga banyak beberapa organ tubuhnya sudah mengalami adaptasi, sehingga makanya seperti saya bilang tadi, secara gejala pasien tidak akan mendapatkan gejala. Biasanya sudah ada gejala di stage 2 atau bahkan stage lanjutannya. Jadi begitulah garam ya, makanya kita klarifikasi, garam itu sebenarnya tidak berbahaya kalau kita konsumsi seimbang. Nah, dalam hal ini kan kita bahas garam itu akan menjadi berbahaya kalau kita tidak seimbang mengkonsumsi garam. Dan salah satu bagaimana garam itu membahayakan diri kita dalam hipertensi ya, seperti saya bilang tadi itu Mita gitu. Oke, jadi kesimpulannya itu sebenarnya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Standar aja. Ya. Aja. Saya rasa memang seperti itu ya. Dalam hal kita nggak boleh pengen enaknya aja ya. Betul. Dalam hal itu kita harus ada kompensasi dalam diri kita, untuk ada enaknya kita harus dapat nggak enaknya juga. Mungkin prinsipnya sih gitu Mita. Oke, selanjutnya nih Dok. Ya. Apa saja sih yang sering menjadi kesalahan pasien hipertensi sehingga dia tuh nggak maksimal nih dalam melakukan pengobatannya? Oke. Nah, biasanya tuh pasien ngerasa nggak sembuh-sembuh ya. Benar, iya. Ini saya kapan sembuhnya Dok? Segitu aja. Tensi saya segini, terus berobat sampai kapan Dok? Gitu. Terus bosen Dok, jenuh Dok, minum obat terus, sudah ada efek ke ginjal dan. Nah, itu yang sering kita dapatkan. Mungkin kita di Gigi juga sering dapatkan ya, beberapa pasien hipertensi ya. Nah, ada beberapa faktor yang mungkin saya akan jelaskan secara pengalaman kali ya. Karena kita di sini sifatnya sharing pengalaman, biar pasien-pasien yang mendengarkan mungkin konten kita nanti bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan referensi, tentunya motivasi ya. Nah, karena salah satu penyakit ini tidak bergejala ya, ini tidak ada gejala, hampir tidak bergejala di prahipertensi atau di hipertensi stage 1. Nah, sehingga pasien tidak screening Mita. Nah, sehingga tidak screening, dan ini berkelanjutan biasanya di stage 2, stage 3 dan selanjutnya. Nah, ini yang menjadi kesalahan beberapa pasien, salah satunya tidak melakukan screening ya, sehingga pasien tidak mengetahui tensinya. Kalau tidak diketahui berarti tidak terkontrol. Nah, itu yang pertama. Oke. Setelah itu biasanya kalau pasien sudah cek tensi ya,
sudah tahu tensinya dan sudah terdiagnosa hipertensi ya, minum obat itu biasanya hanya pada saat sakit saja. Nah, Benar sekali. padahal hipertensi itu bukan kayak sakit gigi ya Mita ya. Ya. Kalau sakit gigi kan minum obat, kalau udah nggak sakit Itu pun belum tentu hilang sakitnya sebenarnya. Cuma sementara aja hilang. Tetap harus kita cari kausatifnya ya. Nah, seperti itu. Pasien-pasien ini biasanya hanya minum obat ketika ada gejala saja. Dan seperti saya jelaskan tadi bahwa hipertensi ini bukan kayak sakit gigi ya, bukan kayak sakit batuk ya, ketika ada keluhan baru minum obat, nggak kayak gitu. Jadi saya rasa dengan konsisten harus minum obat dan terukur tentunya, dan mendapatkan dosis tentunya oleh dokter. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, merasa sudah minum obat terus merasa bebas makan. Nah, saya sudah minum obat nih, jadi saya bisa makan yang gurih-gurih yang banyak gitu, terus bisa merasa cheat meal setiap hari. Nah ini iya, cheating day terus kan enak terus. Iya. Siapa yang dikasih nggak enak ini? Iya. Ya, jadi gitu. Sudah meminum obat tapi merasa bebas makan. Jadi itu yang membuat istilahnya kegagalan dalam terapi hipertensi. Dari sekian banyak sih faktornya, tapi yang kita akan bahas ya 3 faktor itu aja Mita. Betul Mita, yang kita terima di lapangan. Iya, Pak. Oke, selanjutnya nih, bagaimana nih kalau misalnya masalah olahraga, Dok ya? Itu kan banyak hal di luar sana masih pertimbangan perdebatan nih. Misalnya yang pasiennya hipertensi, itu sebenarnya boleh nggak sih Dok olahraga? Atau sebenarnya nggak boleh? Oke. Nah ini menarik karena sangat terjadi perdebatan ya, tentunya di sosial media ya, di TikTok terutama tuh banyak video-video yang ini boleh, Edukasi. ini boleh olahraga ini. Saya nggak bilang membenarkan dan menyalahkan, namun secara prinsip saya jelaskan semua jenis olahraga itu tergantung stage hipertensinya. Tentunya semua harus dari pemantauan dokter ya, pemantauan dokter. Makanya kita di klinik Togok Lingkar Medika sudah melaksanakan kegiatan prolanis ya, yang artinya prolanis itu kita pantau dari knowledge pasiennya ya, dari tentunya tanda objektif pasiennya yaitu tensinya, terus tentang pola hidup atau lifestyle-nya, terus yang keempat ya tentunya jangan jenis-jenis olahraga yang kita akan lakukan. Biasanya di prolanis kita ada kegiatan fisik senam lansia ya. Nah, pada prinsipnya semua itu olahraga bisa dilakukan ya, asalkan terkontrol dulu tensinya. Nah, terutama tensi yang sudah stage 3 ya, di atas 160 itu biasanya prioritas kita bukan olahraga Mita ya. Prioritas kita adalah menurunkan tensi dulu ya. Setelah tensinya turun baru kita ngomong tentang olahraga. Nah, kalau kita ngomongin olahraga jenis apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau dari literasi sih mengatakan ya ada beberapa bilang ya kardio ya, atau jalan atau lari, atau sepeda statis, atau naik sepeda ya. Editor tolong diisi sepeda nanti di sini ya, di sini juga diisi sepeda ya, salah satunya itu naik sepeda ya, sepeda terus angkat beban juga Ya, ringan aja. betul ya. Yang intinya olahraga yang bisa kita hentikan sendiri. Misalnya kalau contohnya gini Mita, kalau capek ya kita stop. Benar. Nah, kalau Dan misalnya tahulah kondisi tubuh kita sendiri. betul ya, kalau misalnya kita udah capek kita stop. Kalau olahraga yang tidak bisa kita stop kan misalnya kayak badminton ya, contoh badminton yang ada skornya, yang selesai hanya diputuskan oleh skor ya. Sepak bola juga seperti itu ya, hindari yang bersifat kompetitif ya, karena akan memicu adrenalin, tentunya akan meningkatkan tekanan darah juga ya, karena kita tekanan darah normal pun ketika olahraga tensi kita pasti akan naik Ya, benar ya. sekali. Jadi prinsipnya melakukan olahraga yang bisa kita hentikan sendiri kalau capek, yang tahu tentang kondisi kita ya kita sendiri. Benar sekali. Gitu Benta. Oke, nih selanjutnya nih, apa sih pesannya untuk pasien-pasien yang memiliki hipertensi ini, Dok? Kalau kita ngomongin pesan ya Mita ya, jujur aja ya banyak sih harusnya pesannya ya, karena ini adalah penyakit ya karena ketidakdisiplinan ya, tentunya karena lifestyle. Salah satu saya bilang faktor risikonya karena lifestyle ya. Nah, saya rasa temukan motivasi ya. Benar. Dalam hal ini semua penyakit saya rasa harus temukan motivasi untuk menjawab topik kita hari ini Mita ya, yang tentunya itu hipertensi sebenarnya umur pendek gitu
Ya tentunya kita ingin mencegah hal itu terjadi dengan cara ya saya tidak akan ngomongin nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Dilarang konten. Ya karena kita tahu mereka terkena hipertensi karena lifestyle ya. Nah kita larang itu akan menjadi stresor ya. Setelah stresor tentunya akan menjadi males, tidak ada motivasi, itu akan menjadi lingkaran. Pikiran itu lebih Betul lah. Salah satu pemicu hipertensi kan karena stresor juga. ya, benar. Nah itu akan menjadi lingkaran setan sehingga pasien nggak akan sembuh. Dalam hal ini saya pesan kepada pasien-pasien hipertensi yang khususnya ada di Gianyar atau di Nusa Dua dan di Renon ya, di klinik cabang kita, dan secara umum masyarakat Indonesia yang melihat ini pesan saya adalah temukan motivasi itu, karena dengan adanya motivasi hidup kita akan lebih semangat tentunya, lebih ada tujuan ya. Kita contoh misalnya untuk motivasinya ke pasien-pasien kronis kita, kemarin itu kan udah lanjut usia ya Mita ya, sudah ada cucu gitu ya, kita arahkan untuk bisa ngajak cucunya main ya lebih lama, kan itu fun sekali. Saya rasa yang paling penting adalah temukan motivasinya, karena pasien hipertensi itu bosan, jenuh, dan tentunya kalau itu kita tidak keluarkan dari rasa itu akan terjadi komplikasi yang lebih banyak lagi. Jadi seperti itu Mita, pesan saya untuk pasien-pasien prolanis atau hipertensi yang ada di Gianyar, Renon, Nusa Dua, serta di yang menonton konten ini. Iya benar sekali. Jadi nih kesimpulannya itu ikut prolanis kita. Ya betul lah. Ya. Kita ada prolanis yang kita akan lakukan setiap 1 bulan sekali ya. Nah, tentunya nanti ada program gigi juga ya. Ketemu sama dokter kita nih yang cantik nih, Dokter Mita. Oke. Nah, mungkin ada beberapa pasien yang di Gianyar sudah ketemu ya, gitu ya, akan ketemu lagi ya. Kalau yang di umum ketemu saya ada Dokter Adi dan Dokter Agung juga. Oke, BTW thank you nih Rumah Sunat Bali lagi sekali ya untuk minumannya hari ini. Untuk nextnya mungkin ditambah apa sih dentalnya gitu. Ya ditambah atau minumannya. Ini gelasnya cantik. Iya, itu aja berarti untuk hari ini, Dok. Betul itu. Dengan inovasinya, semoga yang menonton semua itu teredukasi, semakin termotivasi, semakin banyak pengetahuannya mengenai hipertensi. Oke, jadi cukup untuk hari ini. Untuk selanjutnya mungkin ada ide konten untuk kami, mungkin silahkan bisa di komen, bisa langsung ke konten kreatornya, apa aja yang bisa kita lakukan selanjutnya. Dah. Thank you, bye.